Makasih. Sedikit saja ya. Waktunya sudah sangat mendesak. Saya meloncat kepada teman-teman saya yang ada di Korea dan Jepang. Tapi untuk teman yang Korea ini saya tidak punya contohnya. Sudah rusak. Saya tolong disiapkan contoh yang ke-15. Jadi ini orang-orang yang hidup sepenuhnya. Ini yang menjadi persoalan kita di abad 20. Tetapi persoalan di Jepang itu begini. Tapi Anda sudah belajar dalam sejarah pada restorasi Meiji. Jepang adalah tradisi dan modernisasi Barat, modern Barat. Itu menjadi sindrom terus sampai sekarang itu. Salah satu, ini agak berbau kritik. Salah satu kelemahannya pada saya, yang saya pikirkan, melihat beberapa, saya mendapat, mereka itu baik sekali. Ketika saya datang di sana, sebetulnya hanya pada Takahashi Yuji Takahashi. Tapi Yuji Takahashi menghubungi hampir semua komponis yang ada di Tokyo, komponis Jepang yang terkenal, untuk bertemu dan berbincang dengan saya. Saya mendapat kesempatan berdialog, berbincang-bincang tentang apa yang mereka pikirkan. Ternyata saya lihat sindrom ini besar sekali. Sindrom Jepang adalah tradisi dan Barat, modern Barat. Saya melihat banyak komponis, antara lain dari Takahashi, yang masih berkutat dalam sindrom paling tidak pasca romantik, sekitar Strauss dan sebagainya. Dia hidup sudah pada zaman ini. Tapi dia adalah seorang komponis yang paling penting di Jepang. Kita dengarkan contohnya sedikit musiknya. Takemitsu. Contoh yang ke-15. Ya, terima kasih. Sekelumit saja. Anda mendengar itu, kalau Anda tahu, ini asosiasinya ya Debussy, Strauss, pada zaman-zaman Samuel Barber, dan pada zaman itu. Dia hidup di sini, di zaman ini. Jadi Anda bisa tahu bagaimana sindrom romantik itu bertahan ratusan tahun. Dan preokupasinya itu tersebar kemana-mana. Antara lain bisa melihat pada Takemitsu. Pada Takahashi sudah agak berbeda lagi. Silakan. Tapi Jepangnya nampak. Banyak sekali sebetulnya komponis-komponis kontemporer Jepang itu. Takahashi.
kasih. Dia sebetulnya seorang pianis yang ulung, yang memainkan musik klasik, musik romantik, musik kontemporer. Dan sewaktu-waktu yang cukup lama, dia dituju menjadi interpreter dari musiknya John Cage, Boulez, dan Stockhausen juga. Sebelum kemudian dia lebih memusatkan dirinya sebagai composer. Tapi pada waktu saya berjumpa tahun 90-an, ada keinginan untuk kembali ke tradisi. Lalu dia mempelajari samisen. Dia bercerita banyak tentang the philosophy of samisen. Dan karya-karyanya banyak, yang terakhir itu berdasarkan pada itu, pada alat samisen. Saya ingin menunjukkan pada Jepang yang lain, Ichi Yanagi 17. Jadi macam-macam di negara yang kecil itu. Silakan. Contoh terakhir, Shigenobu Nakamura adalah seorang komponis Jepang yang khusus seperti Stockhausen, dan dia memang murid-muridnya Stockhausen, kemudian menggarap musik secara elektronik. Jadi musik elektronik, tapi musik elektronik tidak harus hanya memakai alat elektronik. Jadi jangan salah paham bahwa media musik elektronik itu adalah media musik listrik, itu bukan. Lebih cenderung kepada masalah elektroakustik, itu yang dimaksudkan. Jadi bisa memakai apa saja, termasuk memakai alat-alat musik yang konvensional. Tapi ketika dia kemudian dihubungkan dengan alat-alat yang bersifat elektronik, masih banyak yang bisa dilakukan dalam pengertian apa yang disebut musik. Silakan. Alatnya hanya satu, klarnet saja, lalu kemudian pakai media elektronik. Mas Antus, tolong disiapkan kaset yang kedua ya, side A. Jadi mesti Anda putar sampai habis dulu, baru nanti diputar side K. Ya, saya sebetulnya merasa nggak enak dengan saudara-saudara sekalian.